Yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Saya mau update untuk saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Tadi sudah disampaikan 5 orang saksi yang dari Patsus Brimob, 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak FS, ya. Terus kemudian saksi dari Patsus Provos, 1 RS, 2 AR, 3 ACN, 4 CP, 5 RS, ya. Kemudian saksi dari Patsus Bareskrim, 1 RR, 2 KM, 3 RE. RE hadir melalui Zoom, ya. Kemudian ada 2 saksi dari luar Patsus, 1 HN, 2 MB. Demikian teman-teman update untuk siang ini. Terima kasih. Ya. Bu, penegasan di total, Bu. Ya. Totalnya berapa, Bu? Totalnya, Bu. Totalnya ada 15. Ya. Terima kasih teman-teman, bisa kembali ke tempatnya. Satu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat
dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 6. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Dopiri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornado Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahriantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara melanggar, menerima atau mengajukan dalil atas putusan tersebut? Apakah saudara melanggar, menerima atau mengajukan dalil atas putusan tersebut? Ketua dan Majelis Pak KRT, sebagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan
menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis lalu menganggap setelah pembacaan putusan dan akan membanding dalam bentuk tertulis ke sekretariat KPP dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. Siap. Terima kasih. Baik. Kemudian silakan bawa pelanggar ke sidang. Tugas untuk membawa kedua pelanggar ketua ketua izinkan kami menyampaikan tembusan permohonan maaf tertulis kami pada senior dan rekan sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya percaya masyarakat terhadap institusi Polri. Surat ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, namun kami juga menyampaikan kepada Ketua dan Majelis Komisi Kode Etik pada hari ini. Dibacakan sekarang. Langsung ke silakan. Siapa? Dibacakan. Siapa? Sampai langsung. Siapa? Silakan. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk membawa penghormatan Tugas silakan bawa kedua pelanggar baik. Setelah ini silakan pelanggar dibawa ke sidang. Siap. Silakan kepada Ketua Komisi. Balik kanan. Maju. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan, Pak Karo Propos, Pak Karo Penmas, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan tentang pelaksanaan sidang AKP yang berlangsung dari tadi pagi ya, sampai dengan pagi lagi ini kurang lebih sekitar 18 jam. Saya selaku Kadif Humas pertama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan media. Mungkin di dalam peliputan sidang KKP hari ini ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman. Ya.
Mungkin peristiwa tadi pagi ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang mengawal proses kinerja dari tim sus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Rekan-rekan sudah memberikan informasi secara update ya, kinerja dari tim sus dan juga memberikan literasi kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri agar tim sus bekerja secara transparan, secara objektif dan akuntabel. Tim sus tetap sampai dengan hari ini masih terus maraton, semuanya bekerja dan berproses. Untuk tim sus di bidang penyidikan, ya seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Ya, tersangka atas nama Irjen FS, kemudian tersangka atas nama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KM. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi. Dan juga untuk tim sidik masih terus melakukan proses penyelidikan terkait 6 orang yang sudah direkomendasi oleh Itsus untuk diproses obstruction of justice. Ya, ini masih berproses semuanya. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim sus bekerja paralel dan secepatnya untuk segera dituntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya, ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Ya, kemudian rekan-rekan bahwa proses persidangan yang secara maraton tadi dilaksanakan, kita sudah atau Komisi Sidang Kode Etik memeriksa 16 orang. Ya, 1 sebagai pelanggar atas nama Irjen FS, kemudian 15 saksi. 15 saksi pun ya sebelum yang bersangkutan memberikan keterangan kepada sidang komisi, mohon maaf.
Sorry. Ya. Kali. Hendra lagi ngomong. Oke, saya lanjutkan ya. Para saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya memiliki konsekuensi yuridis. Ya, ketika pada saksi nanti dia memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat ya diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karenanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Ya, kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 klaster ya. Tadi saksi yang pertama 3 orang ya terkait menyangkut masalah klaster peristiwa penembakan Brigadir J di TKP Duren 3. Ya, tadi ada Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice collaboration yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster terkait menyangkut masalah obstruction of justice, ya berupa ketidakprofesional di dalam olah TKP. Ya, tadi ada 5 orang. Ya, kemudian klaster yang ketiga adalah terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang Komisi Kode Etik, dan yang bersangkutan 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga ya, pelanggar Irjen FS juga sama ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya, mulai daripada merekayasa kasusnya, kemudian menghilangkan barang buktinya, dan juga menghalang-halangi dalam proses penyidikan. Ya, rekan-rekan, bahwa tim ini juga masih bekerja. Kita masih punya 34 yang terduga pelanggar, ini juga masih berproses. Dalam waktu 30 hari ke depan, tim Irsus bersama Propam juga akan terus secara maraton menggelar sidang tersebut. Ya, sama halnya tim sidik, cara maraton juga mencoba untuk menuntaskan terkait menyangkut masalah tersangka Ibu PC. Berkasnya juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolri untuk segera dilimpahkan ke JPU. Dan demikian juga tentang obstruction of justice itu juga harus berproses cepatnya juga untuk segera dapat dilimpahkan ke JPU. Sambil kita menunggu ya 4 berkas yang sudah kita limpahkan di tahap 1 petunjuk dari jaksa. Apabila petunjuk dari jaksa ada, ya kita segera lengkapi. Kalau misalnya tidak ada, dinyatakan P21, maka tahap 2 akan kita segera serahkan ke jaksa, yaitu barang bukti dan tersangka. Ya, jadi saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari proses kegiatan pada hari ini. Insya Allah apabila ada update lagi, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman media semuanya. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Itu aja ya. Tadi dalam putusannya ada ini ya Pak, perbedaan pendapat Pak, dissenting opinion antara tim komisi sidang etik Pak. Tidak ada. Makanya tadi kolektif kolegial dari ketua, wakil ketua, dan 3 anggota semuanya sepakat untuk mengambil keputusan tadi. Pak, kenapa Pak? Ya. Kenapa? Secara tertulis, ya secara tulis ke sekretariat Komisi Kode Etik. Ya. Sidang lagi loh. Oh, beda. Ya, nanti itu kalau misalnya sekretariatnya nanti ada di Dishkum.
Ya dihukum nanti secara tertutup akan memutuskan dan nanti melaporkan kepada Pak Kapolri. Nanti akan kita sampaikan hasilnya. Ya, peraturan terbaru. Ya, khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Ya, jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi. Ya, oke rekan-rekan. Ya, saksi. Apa? Nanti lihat lagi. Lihat dulu nanti. Sama semuanya. Yang ketiga dia terbukti memberikan keterangan palsu di depan sidang, ancaman hukumannya 7 tahun. Makanya mereka menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang disampaikan di persidangan. Oke? Apa? Belum toh. Ini kan baru sidang pertama. Kalau Wakapolri itu nanti sifatnya kalau misalnya ada banding atau ada yang lebih tinggi lagi. Ya? Oke, cukup dengan ini. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman sekali lagi. Ya, jaga kesehatan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Bila itu, bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.